Alhamdulillah, pemirsa Delma TV masih tetap bersama kami. Mari kita lanjutkan kisah-kisah tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa Delma TV, maka mari kita jadikan diri kita ini manusia yang penuh dengan kasih sayang. Kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah seperti itu kasih sayangnya, kita harus ikuti. Jangan sampai kita ini ada istilahnya bodoh amat. Udah tahu orang sebelah kita kesusahan, udah tahu orang sebelah kita mendapatkan musibah, apalagi mereka masih saudara kita cuek begitu saja. Itu bukan akhlaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita jauh dari Rasulullah. Berarti kita jauh dari akhlaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus paksakan diri kita. Itu kadang-kadang kita terbawa, kita terlalu cuek kepada orang-orang yang di samping kita. Tidak ada rasa dermawan, tidak ada rasa-rasa kasih sayang di hati kita. Harus rasa kasih sayang itu, kalau kita memiliki rasa kasih sayang itu, berarti kita telah menghiasi diri kita. Kita telah memperbaiki diri kita. Kita telah muliakan diri kita. Ya, kalau kita udah penuh kasih sayang itu, berarti kita suka kasih sayang, itu secara otomatis kita telah menghiasi diri kita. Begitu juga kalau kita nggak mau kasih sayang, kita nggak mau belas kasih sama orang lain, kita berarti telah menghinakan diri kita. Kita telah mengotori diri kita. Mengapa demikian? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, "Alaika birifkin, fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu, wa la yanzi'u min syai'in illa syanahu." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau merintahkan kita, "Alaika birifkin." Seyogyanya engkau ini selalu berkasih sayang kepada siapapun. Selalu kasih sayang, selalu kasih sayang, selalu kasih sayang. Iya, kepada siapapun. Fa inna rifqa, maka sesungguhnya sifat kasih sayang itu, sifat belas kasih itu, la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sifat kasih sayang itu tidak ada di satu tempat, kalau tidak ada di satu tempat, kecuali tempat itu akan menjadi mulia. Dan sifat kasih sayang tidak akan dicabut dari satu tempat, kecuali tempat tersebut akan tercela. Yakni kita. Apabila kita memiliki sifat kasih sayang, maka diri kita akan mulia. Diri kita akan terhiasi. Diri kita akan akan indah. Disenangin oleh orang. Disenangin oleh siapapun. Dan begitu juga apabila kita sudah menjauhkan diri kita dari sifat kasih sayang, maka kita telah menjadikan diri kita ini manusia yang hina, manusia yang tercela. Ini perintahnya Rasulullah, "Alaika birifkin." Kamu harus jadi orang yang kasih sayang. Ya, wajib sudah. "Alaika birifkin," kata Rasulullah. Kamu harus jadi orang yang kasih sayang. Artinya apa? Nggak boleh kita bodoh amat tadi. Nggak boleh kita cuek. Ada apa bersama kita? Lihat orang di jalan, ada lagi sedih. Lihat orang di perjalanan, ada mendapatkan musibah. Kita cuek begitu saja, nggak boleh. Kalau kita ada harta, bantu dengan harta kita. Kita punya makanan yang lebih, bantu dengan makanan kita yang lebih. Nggak punya itu semua, bantu dengan diri kita. Datang kepada dia, apa yang kau butuhkan. Kita nggak punya uang, apa yang kau butuhkan. Kalau dia membutuhkan sesuatu, kita carikan kepada orang-orang kaya. Ya, dahulu orang-orang dulu itu, para habaib, para kiai-kiai dulu itu seperti itu. Kalau mereka tidak memiliki harta untuk bantu orang, dia carikan utang-utang sama orang lain. Cari utang sana, berikan sini. Hutang sana, diberikan sini. Hutang sana, diberikan. Itu terus kehidupannya dia. Ya, itu terus kehidupannya dia. Wa man farraja muslimin kurbatan farrajallahu kurbatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang telah menselesaikan
manusia dari satu masalahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menselesaikan masalahnya dia kelak di yaumil qiyamah nanti. Ini hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita udah ada manusia, dia mendapatkan musibah, mendapatkan masalah, kita datang kepada mereka, kita bantu dia, kita selesaikan. Kalau kita nggak punya uang, kita minta sama orang lain, kita carikan. Ya ada uang lebih, sini itu kasihan orang tadi itu. Sini uang, kita bantu dia sampai orang tadi senang. Dia sudah selamat daripada musibahnya dia. Dia sudah terselamat daripada masalahnya dia, maka dia sudah gembira, maka kita memiliki hadiah. Apa hadiahnya? Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan kita dari masalahnya kita kelak di yaumil qiyamah. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada masalahnya kita kelak di yaumil qiyamah. Tidak ada bisa membantu kita. Hanya satu. Kalau kita suka membantu orang, suka menyelesaikan masalah orang di dunia, kelak nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalah kita. Maka jangan sampai perhitungan. Sebanyak-banyak mungkin. Udah menyelesaikan masalahnya orang ini. Ada orang punya masalah, kita selesaikan lagi. Kita selesaikan lagi. Kita selesaikan lagi. Kita selesaikan lagi. Ini amalan yang sangat-sangat indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melakukan seperti ini, berarti kita sudah berada di rel Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berjalan di jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memiliki akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus seperti itu, maksimalkan. Jangan perhitungan. Kalau kita boleh perhitungan, kita catat, saya hari ini belum membantu orang. Ini masalah besar bagi saya. Terus pergi. Orang nggak mampu kasih. Orang nggak mampu kasih. Oh, ini ada masalah besar. Ini ada musibah besar. Oh, ini sakit. Dia anaknya sakit. Membutuhkan uang sekian juta. Dia orang nggak mampu. Kita cari, kita minta sama orang lain. Nggak apa-apa kita muka malu. Nggak apa-apa kita dihina oleh orang. Yang penting orang ini selesai daripada masalahnya dia. Dan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu ketika kita minta uang orang lain untuk orang lain. Kalau kita minta uang orang lain untuk diri kita, harus malu kita. Akan tetapi ketika kita minta uang orang lain, harta orang lain untuk orang lain, tidak boleh malu. Harus hati terbuka. Ya, harus leman. Balasannya istimewa. Farajallahu kurbatan yaumil qiyamah. Kita nggak tahu di yaumil qiyamah nanti. Apakah kita termasuk orang-orang yang bahagia atau orang yang susah? Apakah di hari kiamat tadi kita mendapatkan masalah atau enggak? Kalau kita mendapatkan masalah di yaumil qiyamah, bagaimana? Sudah nggak bisa ibadah lagi di waktu itu. Tidak bisa tobat lagi di waktu itu. Tidak bisa minta maaf lagi di waktu itu. Bagaimana solusinya? Sekarang waktunya kita harus menyelesaikan banyak masalah orang lain. Jadi ketika nanti yaumil qiyamah, umpama kita memiliki masalah, Allah sendiri yang akan menyelesaikan masalahnya kita. Itu harus penuh hati nih dengan rahmah, kasih sayang. Siapapun kan kita bantu. Insya Allah kita termasuk manusia yang bahagia nanti. Manusia yang selalu dirahmati di dunia dan di akhirat. Tidak harus dengan manusia saja. Dikatakan walaupun dengan hewan. Walaupun dengan hewan. Di dalam hadis Rasulullah SAW. Innallaha kadzabal ihsan ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Wal hidda safratahu wal yurih dzabihatahu. Ya. Di dalam korban memotong kambing harus pakai tata cara katanya Rasulullah. Harus dengan ihsan, dengan baik, dengan kasih sayang. Motongnya pun harus pakai pisau yang tajam. Jangan sampai menyiksa hewan yang dipotong tadi. Sebelum hewan dipotong, dianjurkan disenangkan dulu, diberi makan dulu. Di dalam motong saja kita harus penuh dengan kasih sayang. Ini yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka juga makhluknya Allah. Tidak kepada hewan saja kita dianjurkan untuk kasih sayang, apalagi kepada manusia. Ya, apalagi kepada manusia. Makanya kita lihat
di tempat pesantren Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di sana dikatakan kalau ada masih murid-muridnya yang melanggar ini itu masih dimaafkan. Tapi kalau sudah mukul teman bisa diberhentikan di waktu itu. Kenapa? Kalau sudah mukul teman berarti tidak ada belas kasih di dalam hatinya. Di sini kita sama hewan ya kita harus ada belas kasih. Apalagi sama manusia. Apalagi sama manusia. Ini pentingnya kita untuk selalu belas kasih. Lihat. Ad-da'i ilallah muassis Ma'had Darul Dakwah Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Sosok manusia yang sangat-sangat mulia. Sosok manusia yang penuh dengan rahmah. Sosok manusia yang penuh dengan belas kasih. Beliau tidak melihat sama sekali kepada jati dirinya beliau. Ini manusia yang mulia yang harus, yang wajib kita ikuti. Kasih sayangnya beliau seperti apa. Kepada santri. Sayang, terus telaten. Santri yang sakit datang ke kamarnya. Diperhatikan semuanya. Seperti anak-anaknya sendiri. Begitu juga Abuya Al-Habib Zain Baharun. Kepada santri-santrinya. Menjadikan santri-santrinya seperti anak-anak beliau. Santrinya sakit, beliau merasakan sakitnya. Ingin semaksimal mungkin beliau senangkan santri-santrinya. Ini akhlak guru kita. Akhlak syekh kita. Akhlak murabbi kita. Ini yang wajib kita ikuti. Tidak boleh bodoh amat kepada orang-orang yang susah. Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun pernah suatu hari beliau dinyatakan ke masa lembu. Di masa lembu tersebut beliau mendapatkan masa lembu adalah pulau di Madura, sana nyebrang lagi. Beliau datang ke rumah satu orang, dia dapati ada kucing yang lagi kesakitan. Ada kucing yang lagi kesakitan. Lantas Abuya Hasan mengatakan, "Loh, kenapa kucing ini kok kesakitan?" Sahibul Bait orang yang punya rumah mengatakan, "Iya Beb, ini kucing habis ngelahirin. Habis ngelahirin, nggak taunya Beb anaknya semuanya mati." Lantas kucing tadi habis ngelahirin, yang namanya habis ngelahirin, air susunya keluar. Ketubannya ini nggak ada yang ngisep. Sehingga padat susunya itu. Sakit, merasakan sakit karena tidak ada yang mengisap air susunya tadi itu. Merasakan sakit kucing tadi sampai kolak-kalik dia. Merasakan sakit. Lihat Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Penuh dengan rahmah hatinya beliau, penuh dengan kasih sayang. Beliau langsung ambil kucing tadi, dia angkat payudara kucing tersebut langsung diisap oleh lisan mulianya Abuya Habib Hasan. Diisap, dibuang susunya, diisap lagi, dibuang susu, diisap lagi, dibuang sampai kempes. Setelah kempes ditaruh kucing lagi, sehat kucing itu tadi, tidak merasakan sakit lagi, sehingga jalan sehat begitu lagi kucingnya. Sampai seperti itu kasih sayangnya Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Maka hadirin pemirsa Dalwah TV yang dimuliakan oleh Allah, sungguh tercelah, sungguh hina manusia yang di dalam hatinya tidak ada kasih sayang sama sekali. Kita memiliki guru penuh dengan kasih sayang. Ini harus kita ikuti. Jalannya beliau seperti apa harus kita ikuti. Ya, sungguh bahaya manusia yang tidak suka menggampangkan masalah orang lain, menolong orang lain. Di dalam hadis ini katakan Rasulullah bersabda, Allahumma man walla min amri ummati syai'an fayashukku alaihim fashkuk alaihi, ya Allah. Kalau ada dari umatku yang dia mempersulitkan orang lain, maka persulit urusannya dia, ya Allah. Hati-hati. Kalau kita mempersulit masalah orang lain, Rasulullah doain kita biar kita dipersulit oleh Allah. Wa man walla min amri ummati syai'an farafaqu bihim farfuq bihim. Ya Allah, kalau ada dari umatku yang dia suka nggampangin orang lain, oh gini iya, oh iya, digampangkan semua oleh orang tersebut, maka ya Allah, pergampanglah semua urusan orang tersebut. Ini doanya Rasulullah SAW. Hati-hati, jangan sampai mempersulit orang. Siapapun dia, pergampang. Oh ini orang jahat, pergampang. Senangkan orang semuanya. Maka kita akan disenangkan oleh Allah. Ini doanya Rasulullah. Dan doa Rasulullah pasti gobul. Pasti diijabah oleh Allah.
Dan hati-hati, kalau kita suka mempersulit orang, nggak bantu orang, mempersulit, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersulit diri kita. Ini doanya Rasul. Maka mudah-mudahan dijadikan kita orang manusia yang penuh dengan belas kasih, manusia yang penuh dengan rahmah, dibukakan hati kita sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mau merahmati kita, mau belas kasih kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Serta kala nanti di yaumul qiyamah kita tidak memiliki masalah sama sekali. Mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan yang sedikit membawa kebahagiaan, membawa keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.